Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sujatmika Ramdhani dari kelas 12 MIPA 4 akan mempresentasikan tentang teori-teori perubahan sosial. Penjelasan teori-teori perubahan sosial. 4 teori-teori perubahan sosial sebagai berikut. 1. Teori siklus. 2. Teori perkembangan atau evolusi. Yang ketiga adalah teori gerakan sosial. Terakhir adalah yang keempat adalah teori modernisasi. Mari kita bahas yang pertama. 1. Teori siklus. Teori siklus dalam teori perubahan sosial menyatakan bahwa perubahan sosial ini bagaikan roda yang sedang berputar. Karena menurut teori ini, perubahan zaman merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh manusia dan tidak dapat dikendalikan oleh siapapun. Bagaimanapun seseorang berusaha untuk mencegah terjadinya perubahan sosial, mereka tidak akan mampu. Hal ini karena perubahan sosial sudah seperti sifat alami yang dimiliki setiap lingkungan masyarakat. Bisa kita lihat di slide berikutnya, yaitu ada gambar arah perubahan dalam pola siklus dan spiral. Ya, di gambar ini adalah arah perubahan dalam pola siklus dan spiral. Dalam perubahan ini tidak ada batas yang jelas antara pola hidup tradisional dan modern. Baik, kita akan lanjut ke teori berikutnya, yaitu teori evolusi. 2. Teori perkembangan atau evolusi. Ya, di sini kita akan membahas teori evolusi. Teori evolusi menjelaskan bahwa perubahan sosial terjadi secara lambat untuk waktu yang lama di dalam sistem masyarakat. Pada teori perubahan sosial ini, perubahan sosial terjadi karena perubahan pada keorganisasian masyarakat, sistem kerja, pola pikir, dan perkembangan sosial. Perubahan sosial dalam teori evolusi ini jarang menimbulkan konflik karena perubahannya yang lambat dan banyak orang tidak menyadarinya. Di sini kita akan membahas 3 teori utama menurut Sarjana Sukanto, yaitu yang pertama, teori evolusi unilinear. Teori perubahan sosial satu ini menyatakan bahwa manusia dan masyarakat mengalami perkembangan yang sesuai dengan tahap-tahap tertentu. Perubahan ini membuat masyarakat berkembang dari sederhana menjadi tahap yang lebih kompleks. Kedua, teori evolusi universal. Teori perubahan sosial ini menyatakan bahwa perkembangan masyarakat tidak perlu melalui tahapan tertentu yang tetap. Hal ini karena menurut teori ini, kebudayaan manusia telah mengikuti suatu garis evolusi tertentu. Yang ketiga, teori evolusi multilinear. Teori perubahan sosial yang satu ini menyatakan bahwa perubahan sosial dapat terjadi dalam beberapa cara, tetapi cara tersebut akan mengarah ke arah yang sama, yaitu membuat masyarakat yang lebih baik. Perhatikan gambar di samping, yaitu pola linear. Dapat dilihat dari gambar berikut,
perubahan sosial menurut pola linier. Masyarakat yang berkembang dari semula primitif, kemudian ke tradisional, dan menjadi modern. Kita lanjut ke teori berikut, yaitu teori gerakan sosial. Yang ketiga, teori gerakan sosial. Baik, kita lanjut tentang pengertian gerakan sosial. Upaya perlawanan seperti aksi massa, unjuk rasa, atau demonstrasi dalam sosiologi disebut sebagai gerakan sosial. Gerakan sosial adalah kegiatan terorganisir dan terencana yang dilakukan oleh sejumlah orang yang memiliki tujuan tertentu demi kepentingan bersama. Mengutip dari artikel mengenal gerakan sosial dalam perspektif ilmu sosial yang terbit dalam Hasanuddin Journal of Sociology, Vol 1 nomor 1 2019, terdapat sejumlah karakteristik dalam gerakan sosial, yaitu: pertama, dilakukan oleh banyak orang yang memiliki visi, misi, dan tujuan yang sama atas sebuah permasalahan tertentu. Kedua, memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Ketiga, terorganisir melalui sebuah kelompok sosial tertentu yang memiliki peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis. Dapat sejumlah teori dalam memandang gerakan sosial. Beberapa teori adalah teori tradisional dan modern. Berikut rinciannya seperti dikutip dari Introduction to Sociology, First Canadian Edition. Baiklah, kita akan membahas yang pertama, yaitu Research Mobilization Theory. Dalam teori ini, istilah mobilization merujukkan pada proses kontekstual yang terdiri atas proses pembentukan massa untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga dalam teori ini, proses kontekstual dianalisis untuk dapat meraih misi gerakan sosial. Sebagai teori yang menekankan pada proses pembentukan massa, maka terdapat beberapa hal yang aktor penentu keberhasilan gerakan sosial, yaitu 1. Organisasi gerakan sosial, 2. Pemimpin dan kepemimpinan, 3. Sumber daya dan mobilisasi sumber daya, 4. Jaringan dan partisipasi, 5. Peluang dan kapasitas masyarakat. Baik, kita lanjut ke kedua, yaitu Value Added Theory. Teori ini menyatakan bahwa gerakan sosial adalah sesuatu yang kompleks, di mana terdapat beberapa syarat agar hal tersebut dapat terjadi, yakni adanya kondusivitas dan ketegangan struktural. Kondusivitas terstruktural adalah kesadaran masyarakat atas suatu fenomena tertentu. Sedangkan ketegangan struktural yakni kondisi masyarakat yang mengalami ketegangan akibat tidak terpenuhinya harapan masyarakat atas suatu fenomena. Value Added Theory berargumen bahwa gerakan sosial ada untuk mengurangi ketegangan struktural. Upaya penghilangan ketegangan ini dilakukan melalui penyebaran informasi terkait permasalahan tertentu dan tindakan massa yang ditempuh oleh mobilisasi aksi. Baik, yang ketiga adalah Emergent Norm Perspective. Emergent Norm Perspective adalah teori yang dikemukakan oleh Tumber dan Kilian pada 1972. Teori ini berargumen bahwa latar belakang terjadinya gerakan sosial adalah adanya norma baru yang muncul akibat perubahan tertentu. Teori ini berdasarkan pada perspektif bahwa norma adalah sesuatu yang terus berubah sehingga diperlukan gerakan sosial yang rasional sebagai respons atau perubahan baru yang bersifat ambigu. Emergent norm perspektif terjadi dalam beberapa tahap, yakni sebagai berikut. Yang pertama, individu menyadari bahwa dirinya tengah berada dalam situasi yang tidak diatur dalam norma yang telah ada sebelumnya. Sekumpulan individu dengan kesadaran bahwa tengah mengalami sebuah norma baru, melakukan interaksi dan mengembangkan pedoman norma baru untuk merespon kejadian tersebut.
Baik, kita akan lanjut ke teori berikutnya, yaitu teori modernisasi. Baik, kita telah sampai ke teori terakhir, yaitu teori modernisasi. Teori modernisasi menjelaskan tentang babak transformasi dari masyarakat tradisional atau terbelakang ke masyarakat modern. Modernisasi adalah babak perubahan terhadap sistem ekonomi, sosial, dan politik yang mengembang di Eropa Barat dan Amerika Utara dari ratusan tahun ke-17 sampai ke-19 yang kemudian menyebar ke negara-negara Eropa lainnya. Sekian, ini sudah pembahasan yang terakhir. Mohon maaf bila ada salah kata dan tutur kata yang tidak baik. Mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Terima kasih presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.